Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Aijar Rasid dari UT Banjarmasin. Program studi saya Sistem Informasi, dan kali ini saya mau mengerjakan tugas praktek 2 struktur data yang membahas tentang algoritma sorting, khususnya merge sort sama counting sort ya. Jadi buat tugasnya itu saya bikin program untuk store game ya, dari yang tertinggi sampai ke terendah. Tentunya pakai 2 algoritma yang berbeda. Dan saya bakal jelasin cara pakainya, analisis kerja, dan perbandingan performa antara keduanya. Kita masuk yang ke pertama nih, merge sort. Merge sort ini tuh salah satu algoritma sorting yang pakai konsep divide and conquer. Pada dasarnya cara kerjanya gini, data yang mau diurutin tuh dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil, terus diurutin satu persatu, baru digabungin lagi. Analoginya kayak gini dah. Misalnya kalian punya tumpukan kartu yang acak, terus kalian bagi jadi 2 tumpukan. Masing-masing tumpukan itu tuh kalian bagi lagi, terus bagi lagi sampai tinggal 1 kartu. Nah, karena udah cuma 1 kartu aja lagi, otomatis udah terurut kan. Terus tinggal gabungin lagi dengan cara yang benar dan ya semua kartu bakal terurut. Nah, sekarang penjelasan kodenya nih. Di sini aku punya skor game dari 8 pemain ya. 850, 1200, 950, 1450, 780, 1100, 920, 1350, dan ya angka-angka random gitulah. Sesuai sama yang aku bilang di awal tadi, angka game. Nah, sekarang metode merge sortnya. Nah, di sini ada proses pembagian array. Jadi array itu dibagi 2 terus secara rekursif sampai gak bisa dibagi lagi. Rekursif itu pada dasarnya metode yang manggil dirinya sendiri. Jadi merge sort manggil merge sort lagi buat bagian kiri, terus manggil lagi buat bagian kanan gitu terus sampai mentok dah. Terus ini ada juga metode merge. Ini yang ngelakuin penggabungan loh. Jadi dia gabungin 2 bagian yang udah terurut jadi satu array yang lebih gede tapi tetap terurut. Caranya dia bandingin elemen dari 2 bagian, terus masukin yang lebih besar duluan ke array hasil. Ya tentunya dari besar ke kecil ya. Ada juga array L dan array R. Itu array sementara buat nyimpen bagian kiri dan kanan. Ini salah satu kekurangan merge sort sih. Dia butuh memori lebih gitu, atau memori tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kinerja nih. Pertama tuh ada time complexity ya, O of n, log n untuk semua kasus, best, average, and worst case. Artinya performanya tuh konsisten dan predictable. Kemudian kedua ada space complexity, O of n, ini karena butuh area tambahan buat merge. Kelebihannya performa stabil, efisien buat data besar, cocok buat dataset gede. Kekurangannya ya butuh memori ekstra sih. Jadi kalau memori terbatas tuh agak ribet. Di sini juga ada waktu eksekusinya ya. Ini cepet banget sih. Nah, sekarang kita masuk ke counting sort nih. Ini beda banget sama merge sort tadi. Counting sort itu tuh non-comparison based sorting. Artinya dia gak bisa bandingin elemen satu sama lainnya kayak algoritma sorting biasa. Cara kerjanya dia hitung berapa kali tiap angka muncul, terus informasi itu dipakai buat nempatin angka-angka di posisi yang benar. Analoginya kayak kalian ngitung suara pemilu deh. Kalian punya kotak buat tiap kandidat, terus tiap ada suara kalian masukin ke kotak yang sesuai. Nah, akhirnya kalian tahu kandidat mana yang dapatin suara paling banyak dan tinggal diurutin aja. Nah, kita masuk ke penjelasan kode counting sortnya nih. Di sini aku pakai skor sama seperti tadi ya, cuman lebih kecil. Dari 85, 120, 95, 145, 78, 110, 92, 135. Aku pakai angka yang lebih kecil karena counting sort itu tuh lebih cocok buat range nilai yang gak terlalu besar gitu. Nanti aku jelasin. Yang pertama dia cari nilai maksimum dulu dari array. Ini buat tahu berapa besar array count yang dibutuhin. Terus bikin array count sebesar nilai max plus 1. Jadi kalau maxnya 145, array countnya itu ukurannya 146. Array count ini tuh fungsinya buat nyimpen berapa kali tiap angka muncul gitu.
Kemudian juga ada loop ya. Dia ini ngitung tiap kemunculan elemen tuh. Jadi kalau ada angka 5 dia increment lah kon 85 aja. Terus array count-nya dimodifikasi jadi posisi kumulatif biar tahu posisi elemen output array-nya. Kemudian dia buat output array berdasarkan informasi dari count array karena kita mau descending ya, prosesnya dibalik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kinerja nih. Yang pertama tuh sama ada time complexity ya, O of n plus k, di mana n itu tuh jumlah elemen dan k itu range nilai. Kalau range kecil ini bisa lebih cepat dari O of n log n loh. Kemudian yang kedua ada space complexity, O of k, tergantung range nilai. Ini kenapa tadi aku bilang kalau gak cocok buat range besar gitu. Jadi bayangin aja kalau skornya itu dari 0 sampai 1 juta gitu, aku harus bikin array count ukuran 1 juta, boros memori banget sih. Kelebihannya ini super cepet banget buat range kecil loh. Time complexity-nya bisa linear atau O of n. Kekurangannya gak efisien aja sih, buat range besar beda sama merge sort tadi kan, cuman bisa dipakai buat integer atau data discrete. Nah, sekarang nih untuk perbandingan antara merge sort dan counting sort ya. Kalau merge sort itu tuh konsisten dari O of n log n untuk semua kasus, cocok buat semua jenis data dan range. Butuh memori O of n tapi gak masalah buat most kebanyakan kasus ya. Lebih aman dipakai buat general purpose. Kemudian counting sort bisa lebih cepat dari O of n plus k tapi tergantung kondisi juga. Cocok banget buat range nilai kecil, bisa jadi sangat lambat kalau range-nya besar, itu udah pasti. Terbatas buat integer aja. Jadi kapan pakai yang mana? Mungkin kalau pakai merge sort ya pas data besar dengan range nilai besar juga. Butuh performa yang predictable dan datanya bukan cuma integer aja. Kemudian kalau pakai counting sort ya range nilai kecil misalnya 0 sampai 100, 0 sampai 1000. Butuh sorting super cepat dan datanya udah pasti integer. Nah, itu saja dulu penjelasannya buat dua algoritma ini. Sebenarnya dua algoritma ini tuh gak ada yang terbaik gitulah. Kayak mereka tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kayak apa ya, merge sort itu tuh lebih konsisten dan reliable. Sebanyak kasus tuh cocok mungkin. Cuman kalau counting sort itu sangat efisien kalau kondisinya cocok. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan atau salah kata juga ya. Saya akhiri, terima kasih.